Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala man fihi uswatun hasanah, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Qala aidan fasbir sabran jamila. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat, jamaah salat zuhur Masjid Agung Al-Azhar rahimakumullah. Tema pada bulan ini adalah terkait dengan corona. Bagaimanakah kita memposisikan wabah tersebut? Apakah salah satunya temanya adalah dia sebagai ujian atau sebagai adab? Kalau kemudian ditanya apakah masuk ke dalam dua kategori tersebut, sepertinya harus kita identifikasi terlebih dahulu. Kalau ditanya apakah corona kemudian menjadi ujian, bisa jadi jawabannya iya dan cenderung ke iya. Tapi apakah kemudian corona itu adalah adab? Nah, ini perlu ditelusuri lebih panjang lagi. Kenapa menjadi ujian? Otomatis semenjak hal itu datang, hampir semuanya itu merasakan akibat yang luar biasa. Ya, hanya sebagian yang mungkin merasakan akibat yang positif. Namun sebagian besar masyarakat dunia dan Indonesia pada khususnya adalah merasakan efek yang negatif. Ketika beberapa waktu yang lalu saya badan agak pegel ke tempat urut, bertemu dengan seorang yang punya usaha, bahwasannya sampai dia menutup 3 cabang usahanya. Dia usaha jualan ikan hias, sampai 3 tokonya itu ditutup dan sekitar 10 yang menjadi pelayan di toko itu dipulangkan karena memang ya, ekonomi oleh. Dan mungkin sedikit flashback ke bulan Ramadan, itu efeknya luar biasa, apalagi bagi para ustadz itu luar biasa. Ujian berat sekali. Yang tadinya mungkin jadwalnya 30 hari sudah full, ternyata di ujung-ujung ketika PSBB diperpanjang, rontok semua seperti daun yang berguguran di musim kemarau. Kalau ditanya itu ujian, akan besar jawabannya iya. Tapi apakah itu adab? Itu harus dikaji ulang. Hadirin yang berbahagia, ketika kemudian itu berposisi atau berpotensi sebagai ujian, maka panduannya adalah wa'alal bala'i sabirin. Ketika datang ujian, kita dituntut dan dituntun untuk berlaku sabar. Kapankah kemudian ujian ini akan bisa menjadi adab? Nah, mungkin kita sedikit harus kembali menilik salah satu kisah. Misalkan kisahnya kaumnya Nabi Soleh, wa ila Thamud akhahum Shalihah, jadi kaum Thamud, di mana kepada kaum Thamud ini hadhihi naqatullahi lakum ayatan, Allah memberikan ayat, yakni dikirimlah kepada mereka seekor unta yang konon untanya itu tidak lahir secara normal, pokoknya ada. Ada yang bilang dari batu, dia ada. Dan kemudian diikatlah sebuah perjanjian antara kaum Tsamud dengan Nabi Shaleh yang terkait dengan untanya itu, di mana ketika hari ini adalah waktu atau jadwalnya untanya itu minum, maka yang lain tidak boleh mengganggu gugat. Jadi sehari adalah jatahnya untanya Nabi Shaleh, sehari lagi adalah jatahnya kaum Tsamud. Dan apabila itu ditaati, itu ujian otomatis. Bagaimana tidak? Apalagi ketika air itu bisa menjadi sumber daya bisnis,
memiliki sumber daya bisa menghasilkan uang yang besar. Wah, ini sehari kita tidak boleh memanfaatkan. Wah, tekor kita. Padahal itu ujian. Fadaruha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum 'adzabun qarib. Ketika ujian itu kemudian yang bersangkutan tidak bisa mendudukkan pada tempat yang pas, seperti tadi, akhirnya mereka itu mengganggu. Pertama sebetulnya dikirimlah para jagoan pembunuh bayaran, mungkin kalau zaman sekarang dikirim untuk membunuh Nabi Soleh. Namun Allah itu menyelamatkan hamba-hambanya yang soleh, namanya udah Nabi Soleh, diselamatkan. Pas dikirimlah orang yang ingin membunuh Nabi Soleh itu, beliau lagi keluar kota, ngamuk dia. Akhirnya yang dibunuh untanya. Akhirnya kalau saya dibahas lumayan panjang, karena tidak bisa memposisikan bahwa ujian itu kalau dilaksanakan akan membawa dampak positif, membawa keberkahan. Contoh yang ujian mendatangkan keberkahan, misalkan Nabi Ayub, ketika beliau mendapatkan ujian, diberikan sakit, namun beliau bisa bersabar. Namun apakah hanya cukup sabar? Tentu saja tidak. Sabar tanpa usaha, tanpa berikhtiar, itu juga nonsen. Tentu saja terus harus berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin. Maka dengan adanya cobaan atau ujian itu, bersabar, dia berikhtiar. Setelah berikhtiar, barulah bertawakal. Jadi kalau belum berikhtiar, dia udah ngomong saya udah sabar, ada satu step yang kemudian ditinggalkan, dan itu akan menjadi sebuah masalah. Ketika semuanya sudah terjadi, ujian datang, kita bersabar, ikhtiar, tawakal, maka disitulah keimanan kita terhadap takdir, keimanan kita terhadap qada dan qadarnya Allah itu baru diuji. Apakah kemudian kita lulus atau tidak? Posisi kita sebagai khalifah, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, akhir surah Al-An'am, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima ataakum. Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Ini dua pilihan. Ketika itu adalah merupakan ujian, kalau kita bisa memposisikan diri dan istilahnya menyikapinya dengan benar, maka insya Allah akan bisa mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apabila tidak, inna rabbaka sari'ul iqab, sungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman. Maka ketika kaum Tsamud tadi tidak bisa memposisikan, Allah memberikan hukuman. Dan kalau dilihat, kalau dipelajari dari kisah-kisah para anbiya, para nabi yang sudah terdahulu, mereka itu melakukan kejahatan itu secara terkoordinir, tidak dilakukan secara sendiri-sendiri. Misalkan Madian sama, pada Nabi Syu'aib, ila Madian akhahum Syu'aib, kejahatan ekonomi yang mereka lakukan adalah sudah terkoordinir, merajalela di mana-mana. Maka hadirin sekalian, jadi corona disandingkan dengan ujian dan adab itu, ujian dengan adab itu adalah ada korelasi. Nah, kalau dia tidak tepat memposisikan ujian itu, maka akan mendatangkan adab. Tapi kalau yang bersangkutan bisa memposisikan ujian itu dengan sebaik-baiknya, dan yang bisa menganalisis bahwa itu merupakan ujian yang harus disikapi dengan baik, penuh dengan usaha, penuh dengan kesabaran, itu hanyalah orang-orang yang memaksimalkan potensinya
yakni yang disebut di dalam Al-Quran dengan bahasa ulul albab. Jadi sebetulnya yang menyikapinya bagaimana kemudian kita itu bisa mengambil hal-hal yang mungkin kita anggap ini kok menyusahkan, mengkhawatirkan. Kita bisa mengambil sisi positifnya. Maka insya Allah dengan demikian kita tadi akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana yang diceritakan dalam kisahnya Nabi Ayub itu, beliau setelah menyelesaikan prosesnya, dijelaskan di sini dalam surah Sad, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'hum rahmatan minna wa dzikra li ulil albab. Dan kami anugerahkan kepadanya, yakni dengan mengumpulkan keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Kita diuji, sesehat apakah pikiran kita. Insya Allah kalau sehat ya kita akan bisa mengatasi baik secara pribadi ataupun mengatasi kegalauan ini secara nasional. Jadi hadirin sekalian, sebagai penutup, maka sudut pandang kita terhadap sebuah perkara itu akan menentukan posisi kita. Karena ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu khair. Luar biasa bagi seorang mukmin, seorang yang beriman, setiap perkara itu ketika dia mendapatkan sesuatu yang enak, kelapangan, rezeki, dia bersyukur. Namun yang ketika yang datang itu adalah ad-dharra, kesempitan, cobaan, maka dia akan berusaha bersabar. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan tidak akan bisa bersikap seperti itu melainkan hanya saja orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang sedang kita hadapi bersama bisa meningkatkan keimanan kita, dan kemudian kita bisa memaksimalkan potensi ulul albab kita, sehingga kita tidak memandang ujian ini sebagai sesuatu yang kemudian akan mendapatkan sesuatu yang negatif, kemudian menyengsarakan kita dan sebagainya. Dan sebagai solusi terakhir adalah fastaghfiruh, banyak beristighfar. Istighfar itu adalah untuk menanggulangi dosa-dosa yang kecil. Summa tubu ilaih, tidak hanya cukup beristighfar, namun harus taubat. Taubat ini adalah untuk istilahnya menetralisir dosa-dosa yang tarafnya itu di atas dosa-dosa yang kecil. Fastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Itu adalah solusi yang ditawarkan oleh para anbiya ketika kita mendapatkan ujian, sehingga kita akan bisa terlepas dari ujian itu. Insyaallah kalau kita mengikuti para anbiya, kita akan bisa lepas dari ujian apapun yang datang kepada kita. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.